Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati reviewer pada kegiatan penelitian PNBP UNP, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan kemajuan penelitian yang berjudul Model Pembelajaran Berbasis E-Newspaper Literasi dalam mengoptimalkan critical thinking atau problem solving di perguruan tinggi. Tim kami adalah yang pertama saya, Desi Susanti, dan yang kedua adalah Nurzi Sebrina. Saya awali dengan latar belakang penelitian yang kami lakukan. Dilihat dari paparan atau gambar yang tersaji pada slide ini, dapat dilihat bahwa dari data yang ada, data yang diperoleh dari BPS Badan Pusat Statistik meluncurkan data terbaru tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka pengangguran pada tahun 2019 per Februari. Tapi dari sisi pendidikannya, lulusan diploma dan universitas makin banyak yang tak bekerja. Angka di sini menunjukkan bahwa untuk diploma terjadinya kenaikan dari pengangguran untuk diploma dari 6,4 menjadi 6,9%. Dari level sarjana atau S1 juga terjadi kenaikan dari angka 5 menjadi angka 6,2. Nah, hal ini diasumsikan penyebab terjadinya adalah karena lulusan universitas, diploma atau sarjana itu keterampilan yang dimiliki oleh mereka itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha. Pada abad 21 ini, dunia usaha membutuhkan lulusan atau yang bekerja di perusahaannya adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mereka yang memiliki keterampilan mampu memecahkan masalah. Nah, hal ini yang menjadi asumsi kenapa terjadi kenaikan pengangguran pada perguruan tinggi. Di sisi lain, yang menjadi refleksi dari data yang pertama adalah sesuai juga dengan tuntutan dari keterampilan yang dituntut pada abad 21 ini. Satu di antaranya adalah critical thinking dan problem solving. Nah, kemampuan inilah yang menjadi modal dasar bagi lulusan perguruan tinggi untuk bersaing di dunia kerja. Hal ini sudah menjadi konklusi dari World Economic Forum tahun 2016. Itulah yang menjadi latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Nah, yang kemudian adalah apa yang menjadi urgensi sehingga penelitian ini penting dilakukan. Sesuai dengan tampilan di slide, dapat dilihat di sini bahwa arah dan kebijakan UNP di bidang penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020, satu di antaranya adalah pada aspek R&D, penelitian yang dilakukan dengan topik dalam bentuk pengembangan modul pembelajaran. Kemudian kita lihat panahnya ke atas, itu merujuk ke model pembelajaran. Inilah yang menjadi luaran atau produk dari hasil penelitian kami. Dengan adanya arah dan kebijakan UNP di bidang penelitian ini, kami pikir itu merupakan dukungan terhadap kebijakan UNP. Selanjutnya, yang menjadi dasar atau fondasi teori dalam penelitian ini adalah model problem based learning. Apa yang menjadi manfaat dari digunakannya model problem based learning adalah untuk meningkatkan kemampuan kritis dari mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu yang kedua adalah newspaper literasi. Model problem based learning pada penelitian ini dikombin dengan menggunakan newspaper. Jadi dengan adanya literasi mahasiswa dalam newspaper, artinya di situ mahasiswa didekatkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contoh-contoh perusahaan yang menjadi topik dalam pembelajaran pengantar akuntansi 1 ini itu adalah topik-topik yang atau kasus-kasus yang tersedia pada majalah, surat kabar dan lain-lain, baik itu digital maupun manual.
Yang ketiga, teori terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Ya, apa pentingnya kemampuan berpikir kritis ini bagi mahasiswa, apalagi di abad 21 ini. Lalu yang keempat, kemampuan akuntansi. Kemampuan akuntansi dalam hal ini disejajarkan dengan kemampuan matematika, karena ilmu akuntansi itu dikatakan ekuivalen ya dengan kemampuan matematika. Jadi yang menjadi teorinya awalnya adalah dari kemampuan matematika yang menggunakan model pembelajaran problem based learning, sehingga akhirnya diturunkan menjadi model problem based learning pada kemampuan akuntansi mahasiswa di perguruan tinggi. Yang terakhir adalah kemampuan memecahkan masalah. Jadi teori kemampuan memecahkan masalah itu boleh dibilang saling melengkapi dengan teori kemampuan berpikir kritis. Karena kalau kita lihat di berbagai konsep-konsep dan teori yang dinyatakan oleh pakar pendidikan, selalu digandeng dan selalu dipasangkan kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan memecahkan masalah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Adapun yang menjadi roadmap dari penelitian ini, bahwa dari tahun 2013, peneliti sudah melakukan penelitian sampai sekarang dengan pendekatan model pembelajaran yang bervariatif. Mulai dari tahun 2013, di sini peneliti mencoba mengembangkan model pembelajaran kooperatif course reviewure, lalu dilanjutkan dengan tahun 2015 mengembangkan video pembelajaran kooperatif learning sebagai pembelajaran multimedia begitu. Karena begitu dirasakan manfaatnya dari hasil penelitian pada tahun 2015, maka dilanjutkan lagi penelitian yang temanya masih model pembelajaran, di mana di sini model pembelajarannya adalah cognitive neuroscience yang dia berguna untuk meningkatkan brain based learning pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Lalu dilanjutkan dengan pengembangan model pembelajaran yang sekarang, yang sedang atau yang sudah saya teliti, yaitu yang berbasis newspaper literasi menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi di tahun pertama, jadi tahapnya adalah hanya sampai pada uji validitas, dan insya Allah akan dilanjutkan pada tahun kedua, yaitu tahun 2021, yaitu implementasi, mengimplementasikan model pembelajaran newspaper literasi yang menggunakan problem based learning yang sudah dikembangkan pada tahun pertama pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sehingga kalau ini masih bisa kita lanjutkan, maka kami berencana akan mengembangkan lagi model pembelajaran yang berikutnya, yaitu blended learning interaktif berbasis web pada pembelajaran pengantar akuntansi. Yang kita tahu bahwa seiring dengan tuntutan kondisi sekarang ini di masa pandemi, maka sangat dituntut kemampuan dari dosen untuk mampu mengembangkan pembelajaran berbasis web. Nah, yang dalam hal ini adalah pada pembelajaran pengantar akuntansi 1. Baik, saya lanjutkan metode penelitian. Untuk model yang saya pakai dalam penelitian pengembangan ini adalah merujuk pada teori branch, yaitu model ADDIE. Kita ketahui bahwa model ADDIE dimulai dari tahap analyze, ya. Pada tahap analyze ini kita mencoba menganalisis kebutuhan di need assessment. Nah, kebutuhan siapa dalam hal ini? Yaitu kebutuhan dosen sebagai pengguna atau yang akan menggunakan model pembelajaran, dan kebutuhan dari mahasiswa yang akan menjadi objek dari penggunaan model penelitian ini. Lalu yang berikutnya adalah design. Jadi setelah kita menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dari dosen dan mahasiswa, kita lanjutkan dengan mendesain atau merancang model pembelajaran berbasis newspaper literasi. Nah, dalam mendesain ini kita merujuk kepada hasil dari need assessment tadi, sehingga harapannya hasil rancangan dari model pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa dan dosen. Lalu yang ketiga adalah tahap develop. Pada tahap pengembangan ini, hasil rancangan atau desain model pembelajaran tadi kita lakukan uji validitasnya. Nah, uji validitas dalam hal ini adalah menggunakan uji expert, jadi expert validity. Berikutnya adalah fishbone penelitian. Untuk fishbone penelitian ini juga merujuk kepada roadmap penelitian tadi, ya.
sehingga ujung atau muaranya adalah dikembangkannya model pembelajaran pengantar akuntansi berbasis newspaper literasi. Terbagi atas tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Berikutnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah apa yang menjadi hasil capaian pada penelitian tahun pertama ini. Hasil dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan diperoleh data bahwa berdasarkan wawancara terhadap dosen dan mahasiswa diperoleh kesimpulan bahwa 4 dari 5 dosen yang diwawancarai menyatakan belum pernah mendengarkan tentang newspaper literasi. Dan tidak ada di antara dosen tersebut yang pernah mengarahkan mahasiswa mencari kasus akuntansi di koran. Semua dosen yang diwawancarai menggunakan perangkat pembelajaran, kemudian buku teks, handout, dan RPP. Namun ada 2 orang dosen yang menggunakan bahan ajar dari internet. Nah, kelima dosen mengaku perangkat pembelajaran katanya sudah cukup membantu. Namun semuanya sepakat bahwa perangkat yang ada belum maksimal dalam mendukung peningkatan kemampuan akuntansi mahasiswa. Lalu ternyata ada 2 orang dosen mengaku tidak familiar dengan model pembelajaran dan 2 orang lagi sudah mengetahui beberapa model pembelajaran. Nah, dosen yang tidak familiar dengan model mengaku lebih banyak menggunakan metode ceramah dan mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi. Dan sebanyak 1 dosen yang sudah mengenal model, mereka menyatakan pernah menerapkan model PBL. Dan 1 orang lain pernah menggunakan kombinasi cooperative learning dan ceramah. Nah, kemudian terpenting adalah jawaban dosen tersebut terkait dengan konten yang paling sulit dalam pembelajaran pengantar akuntansi dan memerlukan perhatian khusus dari dosen. Nah, dan ini tergolong variatif. Di antaranya adalah 1 dosen mengatakan tentang persamaan akuntansi lah yang paling sulit. Nah, 1 orang dosen lagi mengatakan tentang akun dan neraca saldo lah yang paling sulit. Satunya lagi mengatakan tentang jurnal yang paling sulit. Dan yang terakhir, posting yang paling sulit. Nah, para dosen cenderung mengarahkan konteks pengantar akuntansi ke dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti usaha jasa yang dekat dengan keseharian mahasiswa seperti salon, bengkel, dan lain-lain. Nah, akhirnya, keempat dosen berpendapat bahwa mahasiswa lebih sulit melakukan tahap interpretasi dan seluruh dosen sepakat mengatakan bahwa mereka dalam menggunakan soal pengantar akuntansi itu cenderung menggunakan soal berbentuk esai. Kemudian data yang kita peroleh dari hasil wawancara terhadap mahasiswa adalah dilihat di sini bahwa ternyata ada 3 mahasiswa yang menyukai belajar berkelompok. Katanya karena ini bisa bertukar pikiran dengan sesama teman dalam menyelesaikan tugas. Nah, sedangkan 1 orang mahasiswa lebih suka ceramah. Katanya dalam kelompok tidak semua anggota yang mau aktif belajar. Nah, senada dengan jawaban dosen, seluruh mahasiswa yang diwawancarai menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang digunakan selama ini cukup membantu dalam pembelajaran, tetapi belum maksimal dalam mendukung peningkatan kemampuan akuntansi mahasiswa. Dan para mahasiswa berpendapat bahwa perlu ada model pembelajaran yang mendukung interaksi sesama mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan dosen. Sehingga respon pertanyaan tentang harapan mahasiswa terhadap perangkat pembelajaran tergolong beragam. 1 orang mahasiswa berharap agar buku teks maupun modul dan lembar kegiatan mahasiswa jangan terlalu terpaku dengan teori, tetapi lebih banyak latihan untuk memecah masalah. Dan 1 orang lagi berharap agar kalimat dalam lembar kegiatan mahasiswa harus jelas dan tidak membingungkan. Dan terakhir, 2 orang mahasiswa berharap agar lebih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, 3 mahasiswa mengaku sulit memahami tentang persamaan akuntansi. 1 mahasiswa mengatakan sulit memahami akun dan jurnal, dan akhirnya para mahasiswa memiliki pendapat yang sama dan mereka mendukung penggunaan konteks akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya disimpulkan bahwa seluruh mahasiswa yang diwawancarai mengaku bahwa proses akuntansi itu adalah sulit. Kesulitannya adalah pada tahap interpretasi. Berikutnya, untuk mendapatkan data terkait dengan analisis kebutuhan, kita melakukan analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum dilakukan agar model pembelajaran yang dihasilkan sesuai dengan materi pembelajaran pengantar akuntansi pada kurikulum yang berlaku, terutama terkait dengan komponen pendukung model. Nah, selanjutnya adalah di perguruan tinggi untuk perangkat pembelajaran itu dosen menggunakan SAP, Satuan Acara Perkuliahan, atau RPS. Itu sudah cukup mendukung pada pengorientasian mahasiswa pada masalah perusahaan jasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah analisis karakteristik mahasiswa yang dibagi atas kemampuan akuntansi mahasiswa dan respon terhadap pembelajaran. Dari analisis kemampuan akuntansi mahasiswa, peneliti menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mengambil mata kuliah pengantar akuntansi 1
itu mayoritas berasal dari sekolah menengah atas negeri dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Dan tidak hanya Sumatera Barat, juga ada dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Dari jurusan IPA, IPS, dan dari sekolah menengah kejuruan akuntansi pun ada. Dan mereka cukup tertarik untuk belajar pengantar akuntansi. Untuk kemampuan akuntansi diperoleh data bahwa kemampuan ekonomi akuntansi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar akuntansi 1 cukup variatif. Di antaranya, mahasiswa dengan kemampuan rendah itu berkisar pada angka 10%, mahasiswa dengan kemampuan sedang berada pada kisar 80%, dan mahasiswa dengan kemampuan tinggi berada pada kisar 10%. Adapun respon mahasiswa terhadap pembelajaran, mereka yang tertarik belajar yang diawali dengan masalah itu adalah 70%, lalu diikuti dengan memerlukan rekan sejawat dalam mengelaborasi bahan-bahan kuliah untuk memecahkan masalah pengantar akuntansi berada pada angka 80%, dan yang tertarik bila berita ekonomi sebagai sumber informasi untuk membantu dalam memecahkan masalah pengantar akuntansi berada pada angka 80%. Dan akhirnya, untuk 3 item lainnya sekolah yang diperoleh tergolong rendah, yakni yang berkaitan dengan mengemukakan ide-ide, menemukan ide-ide baru, dan kemampuan mengelaborasi sumber-sumber atau bahan-bahan kuliah untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah merancang model pembelajaran pengantar akuntansi berbasis newspaper literasi. Yang dirancang adalah buku model, buku dosen, dan buku mahasiswa. Untuk buku model, komponennya terdiri dari sintak model awal, sintak model setelah dikembangkan, sistem sosial yang membuat uraian interaksi dosen dan mahasiswa selama pembelajaran, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Nah, untuk buku dosen, disusun berdasarkan kebutuhan dosen dalam melaksanakan pembelajaran. Pada bagian awal terdapat kata pengantar dan daftar isi. Pada bagian awal buku dilengkapi dengan panduan penggunaan buku dosen. Untuk isinya memuat silabus, RPP, materi bahan ajar, lembar observasi, aktivitas mahasiswa, dan rubrik penilaian. Nah, untuk materi bahan ajar terdiri dari ilustrasi berita yang diambil dari pembahasan tentang persamaan akuntansi, akun, jurnal, yang semuanya diambil dari ilustrasi berita di koran, majalah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah buku mahasiswa. Untuk buku mahasiswa terdiri dari kata pengantar, daftar isi, buku panduan penggunaan buku mahasiswa, lalu ada materi belajar yang dilengkapi dengan contoh-contoh soal, ada rangkuman materi, serta catatan refleksi. Dan pada bagian akhir buku terdapat lembar catatan siklus newspaper literasi. Dan terakhir adalah penilaian dari pakar atau expert validity atas produk yang dikembangkan, yang dalam hal ini adalah buku model, buku dosen, dan buku mahasiswa. Dari hasil penilaian expert tersebut terhadap produk dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiga buku ini dinyatakan pada kriteria valid. Demikianlah presentasi saya atas laporan kemajuan penelitian. Saya ucapkan terima kasih kepada reviewer atas kegiatan penelitian ini. Saya akhiri, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.